Kalau Nyai memang suka, kita angkat saja dia jadi anak kita. Wirat, sini Le. Ada apa Tuan, Nyai? Hari itu, Saudagar Mahmud Jawala beserta istrinya Nyai Sukerti berencana akan mengangkat Sudawirat menjadi anak mereka. Sebenarnya, Sudawirat juga ingin sekali memiliki orang tua, namun dia harus balas dendam kepada Suliwa pembunuh ibunya, yaitu Nila Saroya. Sedangkan biung saya sudah meninggal. Suliwa, Kamu harus menyerap ilmuku dan balaskan kematian. Tuan Mahmud tidak mempermasalahkan hal itu. Saudagar kaya itu hanya ingin Wirat tinggal di rumah mereka sebagai anak. Wirat pun terharu mendengarnya dan segera memeluk mereka seperti Bopo dan biungnya sendiri. Bibi tidak ajak Wirat. Tadi kan Wirat masih tidur. Wirat sendirian kan? Bibi sudah bosan sama Wirat. Wirat, Jangan coba-coba mengganggu Bibi. Tunggu, artinya saya juga temanmu. Siang itu, Sudawirat menemui Lokahita di dalam dapur. Dia mencoba mendekati dan menyapa, namun wanita cantik itu mengacuhkannya karena kesal dengan kelakuan Sudawirat. Akhirnya, Wirat mengatakan jika dirinya memang tidak menyukai Ananta karena Ananta Daru menyukai Lokahita. Malam harinya ketika Lokahita bertemu dengan Ananta, mereka membicarakan Sudawirat yang masih kecil namun telah jatuh cinta kepadanya. Ananta memaklumi hal itu karena menurutnya cintanya Wirat akan memudar ketika Wirat telah dewasa dan mencintai wanita yang sebaya dengannya. Tadi meragukan aku memiliki ilmu itu. Kutuk kopret. Dialah yang telah membunuh Nila Saroya dan juga Citra Genjik. Iya. Kita harus mendapatkan anak itu. Wirat. Sambil bermain jangkrik, Sudawirat menceritakan gurunya Durgandini yang menurutnya agak gendeng. Gurunya suka senyum-senyum sendiri dan berbicara sendiri, yang setelahnya tiba-tiba dia marah-marah. Wirat kemudian menceritakan alasan dirinya kabur dari kediaman Durgandini yang disebabkan ingin terus mengikuti Lokahita. Wirat merasa tak sanggup untuk hidup tanpa wanita yang dicintainya itu. Saya tidak bisa membohongi hati dan perasaan saya bahwa saya mencintaimu, Nini. Saya akan melamarmu untuk jadi istriku. Malam itu tepat jam 12 malam ketika Ananta sedang tidur, dia dibangunkan dengan suara kedatangan Sudawirat. Sambil membawa pedangnya, Sudawirat mengatakan jika dirinya juga mencintai Lokahita dan meminta Ananta untuk adu tanding dengannya. Ananta tentu saja menolak tantangan itu karena Ananta telah menganggap Wirat sebagai adiknya sendiri walau kelak dia akan menikah dengan Lokahita. Dan mendengar hal itu, emosi Wirat makin menjadi. Dia terus menantang Ananta untuk adu tanding dengannya. Ayo, atau sampean hanya seorang pengecut? Ilmu Dasendria. Mustahil anak sekecil itu memiliki ilmu dewa ciptaan Pangeran Suryapati. Kamu lebih pantas main kuda-kudaan daripada bersilat. Sambil memangku Sudawirat yang pingsan akibat kalah dari pertarungan,
Lokahita membenarkan jika Sudawirat benar-benar mencintai dirinya dan tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Lokahita kemudian meminta mereka semua untuk meninggalkan kamar. Malam itu, Lokahita hanya ingin berdua saja dengan Wirat. Setelah mereka pergi keluar kamar, Lokahita menangis sejadi-jadinya. Lokahita yang serba salah tak tahu harus berbuat apa. Wirat harus pergi, Bibi. Wirat sudah dikalahkan orang lain yang juga mencintai Bibi. Setelah bangun dari pingsan, Sudawirat mengaku lemas karena lapar belum makan. Wirat kemudian mengatakan jika dia sebatang kara dan tak punya keluarga. Kilingsir yang iba akan mengajak Wirat ke pondoknya dan menjadikan Wirat sebagai murid. Malam harinya di dalam pondok, Wirat menceritakan mendiang biungnya Nilasaroya yang kala itu begitu dendam dengan Sudamani. Lokahita juga tak luput dari kisah cintanya dan hal itu membuat penasaran Kilingsir. Bibimu pasti seorang wanita yang cantik ya? Ada orang yang lebih cantik daripada Bibi Lokahita. Bibi Lokahita adalah wanita yang paling cantik di